Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara pengerjaan jurnal. Untuk sediaannya itu adalah suspensi. Setelah sebelumnya, dua video sebelumnya itu adalah larutan posio baik dengan BJ maupun yang dengan tanpa BJ. Nah, untuk yang video kali ini itu adalah sediaannya suspensi. Oke. Berikut adalah resepnya: fenobarbital 0,100, sirup simplex 3 gram, metilparaben QS, lemon essence QN, Bezevac suspensi 60 gram ya. Signanya STDDC setengah, sehari 3 kali, setengah sendok makan, buka kurung 7,5 mili, yaitu nanti akan tertulis di etiketnya. Untuk kala umurnya 19 tahun. Oke, pada resep ini yang punya DM itu adalah fenobarbital ya, 1 kali 300 dan satu harinya 600 mg. Oke, yang pertama itu adalah kelengkapan resep. Nah, dari resep ini itu ada sirup simplex ya, berarti seperti contoh resep sebelumnya kita akan menghitung BJ larutan ya. BJ larutan 3 gram per 60 gram itu sama dengan 1/20 ya, dan itu adalah kecil daripada 1/6 sehingga BJ nya adalah 1,1 gram ya, 1 gram per ya. Oke, sehingga BJ larutannya untuk resep ini itu adalah 1 gram per mili. FO nya tidak ada dan langsung kita ke perhitungan dosisnya. Oke, untuk DM fenobarbital umurnya itu adalah 19 tahun. 19/20 dikali 300 mg dapatnya itu adalah 285 mg. Kita lanjutkan ke persen DM. Persen DM 1 kali. Oke, kembali lagi ke signanya itu adalah 3 kali sehari, setengah sendok teh, setengah sendok makan atau setengah dari 15 mili itu adalah 7,5 mili ya, 7,5 mili per 60 gram. Nah, seperti lihat di sini ini ada volume sendok dalam mili tetapi volume sediaannya dalam gram, sehingga di sini diperlukan penulisan BJ ya. Untuk apa? Menyamakan satuannya. Oke, dikali 0,1 dikali 0,1 per 0,285 dikali 100%, sehingga hasilnya itu adalah 4,39%. Oke, kita lanjutkan ke DM 1 hari. 19/20 dikali 600 mg dapatnya adalah 570 mg. Lanjut ke persen DM 1 hari. 3 kali frekuensi pemakaian dikali 7,5 ml volume sendoknya per mililiter per 60 gram dikali 1 gram per mili dikali 0,1 per 0,57 dikali 100%, dapatnya adalah 6,58%. Oke ya, jadi pada resep ini BJ itu dituliskan pada DM. Kenapa? Karena volume sediaannya itu di dalam gram, sehingga kita perlu menghilangkan satuannya untuk perhitungan DM, sehingga ujung-ujungnya persen akhir dari satuan akhir dari DM itu adalah di persen ya. Satuan akhir dari DM nya itu adalah 6,58% untuk yang 1 hari. Oke, lanjut kita ke kolom selanjutnya ya.
Selanjutnya itu adalah di tabel kelarutan ya. Bisa dilihat di sini zat aktif yang berbentuk serbu itu ada dua. Yang pertama itu adalah fenobarbital di mana kelarutannya sangat sukar larut di dalam air. Begitu juga dengan metil paraben yang sukar larut di dalam air. Sehingga kedua zat ini harus disuspensikan ya. Maksudnya jika ingin meracik larut kedua zat padat ini membentuk suatu sediaan cair, maka bentuk sediaan yang cocok itu adalah disuspensi ya. Karena kenapa? Karena kelarutannya yang sangat sukar larut, artinya memang sangat tidak bisa dia membentuk suatu sediaan yang satu fase. Otomatis kita akan membuat dia menjadi suatu sediaan yang dua fase. Oke. Selanjutnya itu ada di penimbangan bahan-bahan ya. Oke, kita lihat pertama itu adalah fenobarbital sebanyak 0,1 gram ya. Kita lihat di resepnya. Untuk resep ini tidak ada hal yang unik, cukup salinkan saja langsung seluruh yang tertulis pada resep ke bahan-bahan ya, karena sudah jelas bahwa 0,1 dan 3 itu adalah untuk 60 gram. Artinya untuk volume sediaannya itu sebanyak 60 gram. Nah, yang berbeda pada penimbangan bahan-bahan ini dibandingkan posio yang lalu itu adalah karena dia suspensi, maka ada suspending agentnya atau basis yang untuk membentukkan dia menjadi suatu suspensi yang dituliskan di bahan-bahan, di mana bisa dilihat pada resep itu sama sekali tidak tercantum. Jadi secara tidak tertulis yang jika akan membuat suatu suspensi, otomatis itu akan ada penambahan suspending agent. Oke, mungkin bisa ditambahkan di sini ya. Ibu lupa tadi di kelengkapan resep suspending agent yang digunakan adalah PGS 2%. Kenapa 2%? Karena dia adalah fenobarbital yang golongannya itu psikotropika, sehingga konsentrasi yang digunakan itu adalah PGS 2%. Mau dilanjutkan lebih lengkap dengan air pensuspensinya sebanyak 7 kali dari si PGS ya. 7 kali dari PGS-nya nanti ya. Oke, kita lanjutkan ke bahan-bahan. Berarti di sini tadi adalah PGS 2% dikali 60 gram ya. Jadi 2% dari bobot sediaan yang akan dibuat. Ya, dapatnya itu adalah 1,2 gram. Lanjut kita ke air pensuspensi 7 dikali 1,2, dapatnya adalah 8,4 mili. Oke, selanjutnya itu adalah sirup simplex 3 gram dan metil paraben akan gunakan 0,1% ya, dikali 60 gram ya, dapatnya adalah 0,060. Dilanjutkan ke essence ya, lemon essence itu lebih kurang 3 tetes. Dan yang terakhir itu adalah aquades 60 gram. Oke, nah jadi perlu diingat dan wajib dituliskan untuk sediaan suspensi dan emulsi nanti, suspending agent dan emulgatornya itu wajib dituliskan ya, seperti ini di bahan-bahan. Kenapa? Karena nanti akan terutama volume air pensuspensinya itu wajib dituliskan pada cara kerja. Oke, kita lanjut ke cara kerja. Yang pertama itu adalah botol disetarakan. Kenapa? Karena bobot
sediaan itu adalah di 60 gram ya. Kemudian fenobarbital gerus halus, campur saja lah ya. Fenobarbital ditambah metil paraben digerus halus ya. Ini adalah massa 1, artinya setiap serbu-serbu yang digunakan dalam sediaan suspensi itu digerus halus terlebih dahulu, karena ingat kembali untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan sedimentasi dan stabilitas suatu suspensi, yang paling utama sekali adalah ukuran partikelnya, sehingga menggerus merupakan upaya agar dapat memperkecil ukuran partikel, yang tujuannya agar si partikel tersebut bisa lama terdistribusi atau tersebar di dalam pelarutnya. Oke, selanjutnya adalah kita akan buat mucilago ya. Nah, kenapa dibuat mucilago? Artinya gini, ingat kembali untuk metode pembuatan suspensi itu ada 2. Yang pertama itu dispersi dan presipitasi. Bedanya adalah di ada atau tidaknya pelarut organik. Nah, kita lihat di resep kita, ada atau tidak pelarut organik yang dapat melarutkan si zat aktifnya. Ya, contoh pelarut organik itu adalah bisa propilen glikol, etilen glikol, atau etanol. Nah, di sini sama sekali tidak ada, berarti ini adalah masuk ke metodenya metode dispersi. Di mana metode dispersi adalah membuat mucilago terlebih dahulu, kemudian mencampurkan zat aktif yang sudah digerus halus ke dalam mucilagonya tadi ya. Nah, kalau di presipitasi bedanya, si zat aktif yang sudah kita gerus itu dilarutkan ke dalam pelarut organiknya. Nah, campuran larutan itu baru dicampurkan ke dalam mucilago yang sudah dibentuk. Seperti itu nanti bedanya. Oke, di sini PGS ditambah air pensuspensi. Tambah air pensuspensi sebanyak 8,4 mili. Nah, ini yang Ibu bilang wajib dituliskan berapa air yang akan digunakan untuk mensuspensikannya ya. Gerus sampai terbentuk inti suspensi yang baik, kemudian ditambahkan massa 1 dan digerus homogen. Kemudian ditambahkan sirup simplex, ditambahkan sirup simplex untuk mengencerkannya. Atau bisa seperti ini, ataupun bisa dengan cara tulisannya adalah di sini ya, encerkan dengan sirup simplex, kemudian masukkan ke dalam botol. Di sini lumpang dibilas, masukkan ke dalam botol ya. Mungkin mengingatkan sekali lagi untuk praktikan, artinya saat pengisian jurnal tidak diperkenankan menulis dengan tanda-tanda panah seperti ini, artinya dituliskan dengan jelas ya, tidak ada tanda-tanda panah. Tanda tambah oke lah gitu ya, tapi tanda panah itu tidak boleh, artinya ditulis dengan jelas gitu, maksudnya bagaimana gitu ya. Oke, masukkan ke dalam botol, dan yang terakhir itu teteskan lemon essence dan adkan sampai 60 gram dengan cara disetarakan tadi ya. Oke, sudah selesai untuk cara kerja dari sediaan kita. Itu adalah sediaannya suspensi ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah pembuatan mucilagonya atau melarutkan dari si zat aktifnya terlebih dahulu, nanti dengan pelarut organiknya jika dia metodenya presipitasi ya. Oke, mungkin di sini Ibu kasih saja contoh bagaimana jika dia itu adalah presipitasi ya. Di sini CK presipitasi. Pertama itu adalah si zat aktif
ditambah pelarut organiknya, aduk larut ya, itu adalah massa 1. Kemudian dibuat mucilago dan ditambahkan massa 1 ya. Nah, kalau tidak ada sirup simplex dalam suatu resep itu pengencernya itu adalah dengan aquades saja gitu ya, tetapi yakinkan tidak terlalu banyak yang dituangkan. Artinya kan pengenceran ini hanya memudahkan proses menuang dari lumpang ke dalam botol kita ya. Encerkan dengan aquades, artinya ya sampai dia lebih encer saja daripada yang awalnya tadi yang mucilago nih. Jelas intinya mucilago itu adalah suatu cairan kental jadi nantinya gitu. Jadi sehingga perlu diencerkan. Tujuannya itu apa? Pengenceran itu untuk mudah dituangkan ke dalam botol. Nah, mungkin pada video dilihat kemarin itu ibu tanpa corong. Nanti kalau saat praktikum mau menggunakan corong itu dipersilahkan ya untuk mempermudah. Yang penting adalah bilas. Semua alat yang digunakan harus dibilas ya, jangan sampai nanti banyak yang tertinggal di lumpang dan dicorong. Encerkan dengan aquades, masukkan ke dalam botol ya. Jadi kelihatan di sini untuk tahapannya. Oke, nah kita lanjut ke etiket ya. Etiket itu tentu saja masih etiket putih ya. Nomor 35 misalnya ya. Nomor 35, Pekanbaru, 12 April 2021. Namanya tadi adalah Kala. Signalnya sehari 3 kali setengah sendok makan, buka kurung 7,5 mili ya. Ya, ini adalah untuk cara penulisan etiketnya lengkap ya. Dan di sini ada label KDSP. Selain karena ada sirup, karena dia merupakan suatu sediaan suspensi yang memang wajib dikasih label KDSP ya, karena dia sediaannya kental gitu ya. Jadi untuk meyakinkan si zat aktif terdispersi homogen kembali, tujuannya adalah dari si kadarnya tadi ya, sehingga setiap kali penuangan di sendok itu sama kadar yang didapatkan. Oke, sudah selesai untuk jurnalnya. Kita akan lanjutkan ke evaluasinya. Oke, nah kita akan lihat di sini di evaluasi suspensi cair ya. Pembedanya nanti akan kelihatan jelas itu adalah di volume sedimentasi ukuran partikel. Nah, nanti akan kelihatan jelasnya itu pada viskositas ya. Oke. Tujuannya ini idem ya dengan si larutan ya, idem dengan larutan. Ini juga ya. Nah, nanti di jurnal itu tuliskan sampai ke cara kerja ya. Nanti si hasil baru akan dilihat pada saat praktikum saja. Oke, yang kita lihat di sini yang pertama adalah volume sedimentasi yang terjadi. Nah, kalau volume sedimentasi yang terjadi ini tentu saja tidak akan bisa kita lihat seperti ini ya, karena dengan sistem praktikum kita yang
hanya 2 kali masuk saja di labor, itu pun untuk seluruh tema materi dari si teknik ini. Sehingga di sini isikan sajalah tujuan, prinsip dan cara kerjanya, ya hasilnya itu tidak dikerjakan ya. Tujuan evaluasinya volume sedimentasi untuk melihat volume sediaan yang sudah mengendap itu berapa ya, dibandingkan dengan volume awal, dari sediaan. Oke, prinsip evaluasinya adalah mengukur volume akhir berbanding volume awal ya. Ini cara kerjanya ya, itu langsung di sediaan dituangkan dalam gelas ukur, kemudian ukur volume awalnya. Misalnya ini ada volume awalnya tadi 60 mili, kemudian setelah didiamkan misalnya 30 menit gitu ya, ukur volume setelah 30 menit. Oke, misalnya itu adalah di 58 mili. Nanti hasilnya adalah untuk volume sedimentasi itu di 58 mili banding di 60 mili ya. Berapa hasilnya untuk volume yang sudah membentuk sedimentasinya tadi gitu ya, hanya di 0,97 ya, jadi sedikit sekali yang sudah membentuk sedimentasi ya, artinya sudah mengendap. Oke, ini untuk volume sedimentasi. Nah, ini adalah ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel dari si zat pendispersi. Ini juga tidak kita kerjakan ya. Tujuan evaluasinya untuk melihat ukuran partikel si zat yang terdispersi. Ini zat terdispersi ya. Prinsip kerjanya adalah melihat ukuran partikel di bawah mikroskop ya, berapa ukurannya. Mengukur cara kerjanya ya, mengukur partikel di bawah penglihatan dari si mikroskop ya. Oke, ini juga tidak dikerjakan. Targetnya itu adalah dia tidak terlalu besar gitu ya, rank dari sediaan dari si suspensi ya, di bawah di 500 mikrometer ya. Oke, untuk bobot jenis untuk mengetahui ini sama dengan si larutan ya. Bedanya itu adalah ini adalah suatu sediaan suspensi ya, bobot jenis dari suatu sediaan suspensi. Prinsip kerjanya ini menimbang, menghitung ya, menghitung bobot jenis ya. Ini sama juga dengan untuk prinsipnya itu juga sama dengan si larutan ya, hasilnya juga sama, dan ini dikerjakan ya, pada saat praktikum ini dikerjakan. Oke, pakai pigno ya nanti. Oke, lanjut kita ke viskositas. Nah, yang viskositas ini yang berbeda ya.
tetapi untuk tujuannya sama aja ya dengan yang larutan. Prinsipnya ini menggunakan viskometer Stormer ya, Stormer ataupun nanti Brookfield ya yang ada di labor. Cara kerjanya menghitung dari si kecepatan alir suatu sediaan suspensinya tadi ya. Nah, jadi bedanya di sini di alat yang digunakan ya. Kalau di larutan itu kita pakai Oswald ya, pignometer Oswald. Kalau ini adalah viskometer Oswald. Yang kalau ini adalah viskometer Stormer ataupun nanti Brookfield ya. Nah, redispersi evaluasi selanjutnya itu adalah evaluasi redispersi yang di sini yang udah kita ketahui bahasanya adalah dispersi ya, artinya dia terdispersi kembali ya. Ini adalah berarti tujuannya untuk mengetahui kecepatan suatu suspensi itu terdispersi kembalinya suatu suspensi ya. Ini setelah didiamkan lama ya. Prinsipnya menghitung waktu yang dibutuhkan suatu sediaan suspensi untuk terdispersi kembali. Cara kerjanya ya dihitung aja gitu ya. Sediaan suspensi yang telah didiamkan ya, misalnya ini adalah tadi di 30 menit gitu ya, dikocok kemudian dihitung waktunya terdispersi kembali. Berarti di sini parameternya adalah detik ataupun menit dia partikelnya itu tadi terdispersi kembali ya. Oke, nah ini adalah evaluasi untuk sediaan suspensi ya. Oke. Nah, nanti yang dikerjakan itu adalah BJ, viskositas dan organoleptis ya. Dikerjakan. Oke, silakan dilihat-lihat kembali untuk cara pengerjaan sediaan suspensi. Jika masih kurang jelas, bisa ditanyakan kembali di kolom komentar pada video ini ya. Untuk cara pengerjaan dan jurnal sediaan suspensi, Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.